sangat Memprihatinkan, memprihatinkan, kemudian sekaligus mengkhawatirkan karena sosok warga negara asing ini sudah kerap kali membuat onar. Nah, kemudian terjadi peristiwa kemarin, peristiwa tadi. Seperti apa orang ini, Pak, kiprahnya di Bali dan kemudian siapa dia dan kemudian mengapa sampai aksi tadi terjadi, Pak? Terima kasih. Jadi benar kalau ditanya siapa orang ini, bahwa yang bersangkutan ini adalah sesungguhnya sedang kita dalami karena dia berdasarkan hasil pemeriksaan memegang 2 paspor. Yang pertama adalah paspor Algeria, yang satu lagi paspor Prancis. Tetapi dia masuk ke Indonesia menggunakan paspor Prancis. Lantas orang ini sudah diadukan oleh warga karena perilakunya selama ini meresahkan, makan di restoran tidak bayar, kemudian mengancam akan melakukan kekerasan, bahkan juga mengancam akan membunuh warga. Sehingga dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian. 2 kali pihak kepolisian memanggil secara resmi dengan surat panggilan. Surat panggilannya dirobek oleh yang bersangkutan. Kemudian peristiwa tadi pagi, siang tadi, anggota kepolisian bersama-sama dengan imigrasi. Karena menurut keterangan petugas imigrasi, izin tinggal yang bersangkutan juga sudah September lalu. Sampainya di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar dengan senjata terbunuh. Kemudian anggota kepolisian menyampaikan secara baik-baik agar menyerahkan diri dan meletakkan senjata tajamnya. Namun yang terjadi, yang bersangkutan justru menyerang petugas kepolisian sehingga terjadi pergumulan antara yang bersangkutan dengan anggota kepolisian. Dan naasnya memang yang bersangkutan menusuk anggota kepolisian sebanyak 8 kali, yang mengakibatkan anggota kepolisian ini tewas pada saat bergumul. Diberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, sehingga ada peluru yang mengenai tubuhnya yang mengakibatkan orang asing ini pun akhirnya meninggal. Pak Sugeng, kalau menurut informasi warga yang didapatkan, apa kegiatan atau pekerjaan dari warga negara ini, Pak? Kalau tadi Anda katakan sering membuat keonaran di sekitar tempat dia tinggal. Warga di sekitar yang kami mintai keterangan tidak memberikan kegiatan rinci apa yang dilakukan yang bersangkutan setiap harinya, hanya keluar, nge-gym, kemudian makan di restoran, jalan, demikian. Tidak jelas pekerjaannya apa orang. Masih dalam pendalaman kan. Pak, warga negara asing ini masuk ke Indonesia atas visa apa, Pak? Kerja, turis? Nah, itu nanti akan kami koordinasikan dengan kantor imigrasi. Ya, apakah yang bersangkutan menggunakan visa bekerja atau wisata dan sebagainya akan kami koordinasikan. Sudah berapa lama, Pak, berada di Indonesia atau di Bali khususnya? Informasi yang kami dengar, mereka tuh sudah 2 tahun ada di. Pak Sugeng, kalau ada informasi yang diterima oleh pihak kepolisian dalam kegiatan sehari-hari, selain apa yang dilakukan, apakah memang tindakan kriminalitasnya ini pernah membuat beberapa warga menjadi korban tindakan kekerasan atau mungkin tindakan perampokan semacam itu, Pak? Perampokan atau kekerasan kami belum menerima laporan, tetapi yang pasti yang bersangkutan dilaporkan oleh beberapa rumah makan, kalau makan tidak mau bayar. Kemudian ketika dimintai bayar malah mengancam, marah-marah di restoran dan seterusnya. Kurang lebih demikian. Aktivitasnya sehari-hari apa yang dilakukan di Bali, Pak, artinya, Pak? Itu tadi yang sudah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya, bahwa yang bersangkutan tidak jelas aktivitasnya, tetapi kalau menurut pembantu rumah tangga yang tadi saya wawancara langsung, kalau bangun misalnya ada siang, kemudian sarapan, nge-gym, keluar, kemudian sore kembali, kurang lebih demikian. Tapi pekerjaan pastinya belum diketahui. Jadi pengangguran dan menjadi preman begitu, Pak, ya, akhirnya, Pak, ya? Membuat... Ya itu sedang kami dalami. Kalau di Bali sendiri menetap tinggal menyewa atau memang sudah memiliki rumah sendiri, Pak, selama ini? Menyewa. Dia menyewa sebuah rumah di kawasan Canggu, yaitu di dekat pantai di situ, dan di situ memang banyak ya villa-villa yang sewakan. Tadi kan dikabarkan informasi yang kami miliki juga warga negara asing ini
menguasai ilmu bela diri lebih dari satu, Pak. Kemudian paspornya tadi 2, Pak, kewarganegaranya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan dia adalah seorang agen, Pak? Kemudian ataukah dia adalah seorang yang tersangkut kasus narkoba, Pak? Atau siapa? Itu semua sedang dalam pendalaman kami. Tetapi yang pasti bahwa dia adalah seorang atlet bela diri. Kemudian paspor yang kami temukan di TKP ada 2, nanti akan kami koordinasikan dengan pihak imigrasi. Apakah ini sesuatu yang legal, apakah dia mempunyai 2 kewarganegaraan, atau bagaimana, nanti kami juga akan koordinasikan kepada perwakilan negara yang bersangkutan. Pak Sugeng, kalau tadi Anda katakan warga negara asing ini menyewa rumah, apakah memang sejak pertama datang ke Indonesia menyewa di Canggu atau ada beberapa wilayah dalam arti berpindah-pindah tempat tinggal, Pak, selama ini? Belum kami dalami. Sementara yang kami ketahui yang bersangkutan tinggal di Canggu. Pak, kembali ke peristiwa yang terjadi tadi, Pak, ya, pergumulan tadi. Kemudian akhirnya polisi terpaksa mengeluarkan tembakan. Kemudian sang warga negara asing juga menusukkan. Itu cerita kronologisnya kenapa sampai dia berani melawan itu kenapa, Pak? Ya memang kalau melihat perangainya, dia memang seorang pemarah ya. Sejak polisi datang pun dia sudah menunjukkan perlawanan. Bahkan sebelum hari ini, hari-hari sebelumnya, setiap ada polisi datang, saya mengantar surat panggilan dan sebagainya, itu juga dilakukan secara tidak sopan menurut ukuran kita, misalnya dengan menyobek surat panggilan dan karakternya memang kurang lebih. Oke. Dan kemudian akhirnya polisi hari ini tadi, Pak, rencananya ingin langsung melakukan penangkapan kepada warga negara asing itu, Pak, ya? Ya, setelah dipanggil 2 kali tidak memenuhi panggilan dan bahkan surat panggilannya dirobek, maka sesuai dengan ketentuan undang, kami datang dengan surat perintah membawa untuk membawa. Pak Sugeng, perlawanan terjadi ketika memang mulai terjadi pembicaraan mengenai surat panggilan atau memang sejak awal sudah mulai menunjukkan tabiat ketidaksukaannya dengan kehadiran pihak kepolisian ke rumah warga negara tersebut, Pak? Ya, sejak awal memang dia menunjukkan ketidaksukaannya. Ketika polisi datang, dia mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak layak diperiksa dan sebagainya. Tetapi sudah ada pengaduan dari masyarakat, dibuktikan, sehingga hukum tetap. Jadi warga negara asing ini karena sering berbuat onar, begitu Pak ya, membuat keresahan di masyarakat. Kemudian dikasih surat panggilan, kemudian tidak menanggapi, dan kemudian hari ini tadi rencana akan dijemput paksa, begitu Pak ya? Betul, di samping itu juga dari secara keimigrasian, dia juga sudah tidak berhak tinggal di sini karena surat izinnya sudah ada. Oke. Berhubungan dengan itu Pak, warga negara asing ini seorang diri atau ada temannya atau keluarga, Pak? Di rumah dia sendiri, dia masih bujangan, dia hanya ditemani oleh seorang pembantu. Kalau informasi dari pembantu mungkin sudah dapat informasi apa saja Pak yang didapatkan? Kegiatan di rumah atau memang tabiat sehari-hari terhadap sang pembantu apakah sama dengan warga di sekitarnya, Pak Sugeng? Tadi saya sempat mewawancarai pembantu di desa itu, seorang perempuan sudah pernah bahaya begitu, dikatakan bahwa kegiatannya seperti dijelaskan, ya kalau pagi minum kopi, bangun kopi, dan pergi keluar kadang nge-gym atau keluar ke tempat yang lain, sore kembali. Saya tanya apakah kamu dibayar gajinya? Dibayar. Sepertinya terhadap pembantu ini tidak menunjukkan keanehan-keanehan. Oke. Tadi 2 paspor tadi atas keluarga negara Prancis dan satu lagi Algeria. Algeria. Sudah dihubungi Pak kedua kedutaan itu? Belum Pak. Ini sedang kami cek dulu ke imigrasi, juga kami koordinasi. Nanti akan kami koordinasikan ke perwakilan kedua negara. Baik. Terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya Pak. Selamat malam waktu Bali Pak. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Kapolda Bali, Irjen Polisi Sugeng.